bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhalun ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu anqadana minad dhalalah wa salaka bina tariqal hidayah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sholatan wa salaman daimain ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Pimpinan Umum Pondok Pesantren Miftahul Khair beserta Dewan Kiai yang kami hormati dan semoga Allah muliakan. Dewan Juri, santri dan santriah yang kami hormati dan semoga Allah limpahkan keberkahan. Tidak kurang 1441 tahun lalu pernah berjalan di muka bumi ini seseorang yang kelahirannya membahagiakan alam semesta. Kehadirannya dinanti-nanti oleh jin dan manusia. Ucapan, pendengaran, dan kebiasaannya adalah cermin dan teladan bagi semua umat setelahnya. Keridhoannya adalah tujuan hidup bagi semua para pengikutnya. Ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup para anbiya. Namun Allah tidak akan pernah mengangkat Nabi lagi, maka satu-satunya solusi adalah menegarkan ulama. Oleh karena itu, di malam yang berbahagia ini, menjaga martabat ulama pejuang agama adalah tema yang akan kami uraikan. Hadirin rahimakumullah, banyak di zaman sekarang ulama dinistakan, dicaci, padahal al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Karena nabi tidak mewarisi dirham ataupun dinar, tetapi hanya ilmu yang nabi warisi. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka ada dalam bagian yang berkecukupan. Bahkan Allah telah berfirman dalam surah Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang mendolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang sangat besar. Allah tak akan mengangkat Nabi lagi yang dengannya menjadikan tauladan dan contoh dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan yang berlaku. Dan Allah tak akan mengangkat Rasul kembali yang dapat menuntun menuju ridho ilahi di surga yang abadi. Namun ilmu kenabian akan tetap ada dalam jiwa-jiwa suci yang terpilih, karena hanya dengan ilmu lah yang dapat menyelamatkan manusia dari kesengsaraan, penderitaan, kegelisahan di dunia dan akhirat menuju ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan. Lalu siapa pemilik ilmu itu? Pemilik ilmu itu adalah nabi dan ulama. Masya Allah, alangkah tingginya derajat ulama yang tercantum dalam Al-Quran, sampai-sampai Allah telah menyamakan dengan para nabi dan ulama. Begitu pula dalam sebuah hadis mengatakan, Fadlul alimi ala abidi kafadli ala adnakum. Kata Nabi, keutamaan orang yang berilmu dan yang ahli ibadah ialah seperti keutamaanku dibanding orang-orang yang rendah dari kalian. Hadirin rahimakumullah, ulama bagaikan pelita di tengah malam gelap gulita, menyejukkan mata dan menenangkan jiwa bagai mentari yang menyinari langit dan bumi. Selalu memberi tanpa henti dan tidak banyak berharap kecuali pada Ilahi Rabbi. Ulama adalah guru yang membimbing umat untuk dekat pada yang kuasa, kawan setia pengingat ketika lupa, mengangkat ketika terjatuh, dan penghibur di kala bersedih. Para ulama dari masa ke masa bukan hanya mendalami menekuni ilmu agama saja, bahkan astronomi, geografi, politik, dan medis. Seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun Al-Bani. Bahkan di negara Indonesia, peran ulama dan santri sangat berperan
pahlawan seperti Imam Mujol, Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari dan Bung Tomo. Itu adalah segelintir ulama yang harum dahulu hingga sekarang. Namun kebodohan, kelalaian, ketidaktahuan sebagian muslimin justru malah mengkritik, menghina, membenci, bahkan menghukum sampai mati. Ulama bukanlah manusia biasa layaknya kita. Ulama adalah penerang di kala malam gelap gulita, tameng dari siap kemungkaran dan kemusyrikan. Jangan pernah hina ulama karena satu kesalahan, karena ulama juga manusia yang tidak luput dari salah dan lupa. Berbahagianya ulama lebih dari emas dan permata, lebih tinggi dari bintang, dan lebih bermanfaat dari air dan udara. Karena semua itu hanya semu di dunia, dan ulama dapat memberikan petunjuk dunia hingga akhirat. Ingat, tidak sulit bagi Allah memusnahkan dan menghancurkan kita karena selalu melalaikan, menghinakan, dan membenci ulama. Karena pada hakikatnya Allah tak pernah membutuhkan kita, namun sebaliknya kitalah yang butuh kepada Allah. Lalu apa yang menjadi sebab mereka berani membenci ulama? Yaitu karena kurangnya pengetahuan agama. Oleh karena itu, marilah kita mendalami ilmu agama supaya tidak mencaci, membenci, bahkan menghukum sampai mati. Hadirin rahimakumullah, dari awal sampai akhir dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, Jagalah martabat dan harga diri ulama karena Allah telah menyimpan petunjuk di dalam hati dan pikiran mereka. Yang kedua, hormatilah mereka karena mereka adalah pewaris Rasulullah SAW, penutup para anbiya. Yang ketiga, dengarkanlah setiap perkataannya karena itu adalah lentera keselamatan bagi kita. Lihati, cermati, fahami, dan aplikasikanlah setiap perkara yang baik dari sosok ulama karena kebaikan mereka tentu lebih banyak dibanding kesalahannya. Yang keempat, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Teruslah berjuang, jangan pernah mundur karena cacian, jangan pernah sombong karena pujian. Dan yang terakhir, terima kasih atas waktu dan perhatian saya. jangan lupa, jagalah ulama, jangan biarkan mereka dicela. Kalau ada yang mencela, lawanlah walaupun nyawa jadi taruhannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Undur maqila wa la ta'dur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok yel-yel nama enggak? Yel-yel nah kalian, suarakan yel-yel kalian. Sekali sewa, mangga. Santri putri mana? Kuat. Berani. Pada ya. Oke, siap. Selanjutnya Cina Babasul Bunda, kelompok Siti Asia mengirimkan delegasinya yang bernama Najma. Kepada saudari Najma, waktu dan tempat kami persilakan. Kepada saudara Najma baru kelompok Siti Asia.